Kita akan belajar mekanisme pembekuan darah. Apabila pembuluh darah pecah atau terputus, maka pembuluh darah akan menyusut sehingga menghasilkan kehilangan darah. Kemudian platet menumpuk pada luka lalu merangsang sekresi trombokinase. Trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dengan kehadiran ion kalsium. Trombin ini juga akan diberikan untuk mengubah fibrin larut yaitu fibrinogen menjadi fibrin yang tidak dapat larut. Fibrin tadi akan membentuk jaringan dan merangkap sel-sel darah merah. Sel-sel darah merah yang tadi terperangkap akan membentuk darah beku dan akhirnya keras dan menjadi keruping. Keruping juga akan terlepas saat kering. Ringkasannya seperti berikut. Yang pertama, kenapa mekanisme ini penting? Yang ke-1, mencegah kehilangan darah berlebihan. Yang kedua, mencegah penurunan tekanan darah dalam badan. Yang ketiga, mencegah kemasukan mikroorganisme dan benda asing. Yang keempat, mengekalkan peredaran darah dalam. Yang pertama adalah golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Antigen dapat merangsang pembentukan antibodi dalam plasma darah. Reaksi antigen dengan antibodi dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan sel darah merah sehingga antigen disebut sebagai agglutinogen. Sedangkan antibodi disebut juga sebagai agglutinin. Di dunia ini sebenarnya ditemukan sekitar 46 jenis antigen. Tetapi yang sangat dikenal hanya antigen A, B, O, dan RH ataupun resus. Penyebaran golongan darah di dunia bervariasi tergantung pada populasi atau ras. Misalnya, sekitar 40-45% bangsa Eropa itu memiliki golongan darah RH negatif ataupun resis negatif. Sedangkan bangsa Indonesia hampir 100% memiliki RH positif ataupun resis positif, atau kurang dari 1% yang memiliki resis negatif. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh faktor resus pada transfusi darah. Seseorang dengan darah RH negatif jika diberi darah RH positif maka akan segera memproduksi agglutinin anti-RHD. Transfusi RH positif pertama tidak berbahaya, namun transfusi RH positif selanjutnya akan mengakibatkan hemolisis sel darah merah donor karena anti-RHD yang terbentuk sudah banyak. Hemolisis adalah pecahnya membran sel darah merah sehingga hemoglobin terlepas ke plasma darah. Akibatnya, ginjal harus bekerja keras untuk mengeluarkan sisa pecahan sel-sel darah merah tersebut. Kondisi ini bukan hanya mempengaruhi tujuan transfusi darah gagal, tetapi akan memperparah kondisi residen. Pengaruh faktor resus terhadap janin saat kehamilan. Jika ibu memiliki darah RH- dan mengandung bayi dengan darah RH+, maka tubuh ibu akan memproduksi anti-RHD. Sel darah merah janin akan mengalami hemolisis, dapat menyebabkan kematian janin di dalam rahim, atau jika lahir bayi akan menderita erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis dapat dicegah dengan injeksi anti-D imunoglobulin atau RHO-GAM pada ibu. Nice. Nah, sekarang kita bahas uji golongan darah yang dilakukan
dilakukan pada manusia. Ujian golongan darah ini biasanya dilakukan dengan serum, dan uji golongan darah menggunakan sistem ABO yaitu serum anti-A, anti-B, dan anti-AB. Nah, sementara itu uji golongan darah sistem RH menggunakan serum anti-D atau anti-RHO. Ini adalah tabel analisis golongan darah yang dilakukan berdasarkan hasil penggumpalan darah terhadap jenis serum yang digunakan. Jadi, bisa kita sama-sama perhatikan ya. Jika ditetesi anti-A kemudian terjadi penggumpalan, ditetes anti-B tidak terjadi penggumpalan, tetes anti-AB menggumpal, dan anti-D menggumpal, berarti dia sistem penggolongan darah A dan resus positif, dan begitu juga dengan seterusnya. Jadi inilah analisis golongan darah yang dilakukan jika reaksi penggumpalan darah terhadap serum. Dan yang terakhir kita akan bahas transfusi darah. Transfusi darah adalah proses mentransfer darah ataupun produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Nah, transfusi darah tujuannya untuk menyelamatkan jiwa yang dilakukan pada kondisi medis tertentu. Misalnya kehilangan darah dalam jumlah yang besar akibat trauma operasi atau tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Jadi, transfusi darah ini dapat dilakukan untuk mengobati anemia berat juga. Nah, kemudian trombositopenia atau berkurangnya trombosit yang disebabkan oleh penyakit darah. Kemudian gangguan pembekuan darah atau hemofilia. Kemudian kelainan darah sel sabit atau siklemia yang memerlukan transfusi darah lebih sering. Nah, pemberi darah itu disebut sebagai donor, sedangkan penerima darah disebut sebagai resipien. Golongan darah O disebut donor universal karena tidak memiliki agglutinogen yang dapat digumbalkan, sehingga golongan darah O dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah. Golongan darah AB disebut resipien universal juga karena tidak memiliki agglutinin yang akan menggumpalkan darah, sehingga dapat menerima darah dari donor semua golongan darah. Jadi, itu dia perbedaan atau catatan penting golongan darah O dan golongan darah AB. Ini adalah skema transfusi darah sistem ABO, di mana golongan darah O dapat diterima oleh golongan darah A, AB, dan B, sedangkan golongan darah A hanya dapat diterima oleh si AB. Kemudian golongan darah B dapat diterima oleh sesama B dan AB. Kemudian golongan darah AB, ia tidak bisa mentransfer darah ke golongan darah A, O, ataupun B, tapi hanya dapat memberi golongan darah ke AB.